Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya ingin menyampaikan sebuah asumsi dari pandangan tidak populer, unpopular opinion ya. Pandangan tidak populer. Jadi ini hanya sebuah asumsi ya. Semua orang boleh berpendapat. Kalian juga boleh berpendapat. Ini hanya sebuah asumsi yang entahlah, mungkin ada yang bisa ambil hikmah atau pelajaran, wallahu alam. Dan seperti kata Al-Quran, hanya orang-orang yang hatinya beku, yang terjerumus ke dalam hal-hal yang Allah larang. Enggak juga sih sebenarnya. Maksudnya hal-hal yang dosa-dosa besar ya, maksudnya seperti pembunuhan anak kecil gitu. Tapi tentu saja meskipun hati seseorang itu beku, mungkin ada yang bisa mencair, mungkin kita nggak tahu, Allah alam. Yang tahu hati manusia hanyalah manusia itu sendiri atau Tuhannya. Makanya buat saya dunia itu memang utamanya ujian hati. Utamanya adalah ujian hati. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, orang yang hatinya dekat dengan Allah gitu, mengenal Allah, kalau kalimatnya, yang merasakan, yang ketika ayat-ayat Allah dibahas itu hatinya bergetar gitu. Ya, wallahu alam. Jadi sekali lagi ini hanya sebuah asumsi ya. Saya adalah salah satu ya. Saya nggak tahu saya salah satu atau satu-satunya yang menganggap Iran itu seperti black planning atau backdoornya, rencana belakang atau pintu daruratnya Zionis. Kalau misalnya Zionis ingin mengambil tanah Arab, tapi dia pengennya itu satu persatu gitu, nggak mau sekaligus, karena nggak bisa sekaligus, bisanya itu satu-satu. Maka dia harus menjadikan teman, pada awalnya teman, nanti pada akhirnya jadi musuh gitu. Tapi ternyata nggak bisa, karena entahlah apakah kekuatan Arab buat dia terlalu besar ya, akhirnya dia harus menggunakan backdoor gitu, rencana belakang. Jadi nggak boleh mutusin hubungan kan, kalau dia mau memerangi Arab dia harus putus hubungan kan, karena dia belum bisa memutus hubungan dengan Arab tapi dia mau menyerang Arab, maka dia harus menggunakan rencana cadangan. Wallahu alam, menurut ini asumsi yang tidak populer ya, bahwa Iran itu adalah rencana cadangan Zionis untuk memerangi Arab. Jadi jadi seperti yang saya pernah katakan, bahwa Iran itu bisa jadi, Syiah itu bisa jadi seperti sisi belakang Zionis, dalam seperti mata koin kan punya dua sisi. Jadi itu adalah sisi Iran Syiah, itu sisi belakangnya. Yang pertama adalah mengapa Zionis ingin Iran berperang dengan Amerika. Seperti yang saya katakan tadi, rencana belakang itu adalah rencana ketika kamu tidak ingin menghentikan hubunganmu dengan temanmu, tapi kamu ingin memerangi temanmu gitu, untuk menguasai temanmu itu. Jadi satu-satunya cara ya lewat orang lain kan, supaya orang lain itu yang
menyerang kamu gitu. Padahal sebenarnya kamu dan orang lain itu adalah sahabat juga. Sahabat di belakang, sahabat rahasia gitu. Jadi kenapa dia ingin memerangi Amerika? Kemungkinan yang pertama adalah untuk menekan agar seluruh pemerintah Amerika termasuk rakyat Amerika untuk tunduk di bawah Zionis dengan perang itu ya. Yang kedua itu untuk jadi maksudnya gini ya, maksudnya kalau misalnya Iran memerangi pemerintah Amerika dan kemudian Zionis membantu Amerika menghadapi itu kan buat citra Zionis di Amerika kembali gitu kan. Meskipun tetap aja manusia itu kan nggak bisa punya hati nurani ya, nggak mungkin mereka meskipun dibantu Zionis tiba-tiba mereka membenarkan Zionis membantai warga Gaza, kan nggak mungkin juga gitu. Tapi ini cuman rencana belakang ya, pintu belakang, jalur belakang. Yang kedua itu kemungkinan besar adalah untuk menghabisi aktivis Amerika ya, aktivis Amerika yang menyerang Zionis, aktivis Amerika yang melawan Zionis. Jadi kalau misalnya terjadi perang di Amerika, maka itu kesempatan yang besar gitu untuk menghabisi para aktivis di Amerika. Jadi dia anggaplah itu karena ya kurang lebih begitulah. Kemudian yang terakhir, Iran menyerang beberapa kampung itu ya kampung militer, camp militer di kayak kalau nggak salah dua camp militer di daerah Zionis. Ada kemungkinan besar bahwa gudang itu kosong. Dan kenapa gudangnya kosong atau kenapa camp militer itu kosong, ada kemungkinan bahwa prajurit di dua camp militer itu akan berangkat untuk perang dengan Arab gitu. Wallahu alam. Karena camp militer di Amerika di Arab juga di bom ya, berarti ini mereka sedang mengurangi persenjataan Arab gitu supaya bisa diserang. Kalau Arab nggak punya senjata kan semakin mudah diserang. Karena memang camp militer di Arab itu tujuannya untuk membela pemerintahan Arab kan. Jadi kalau camp militernya hilang, mereka bisa menguasai Arab melalui Iran gitu. Jadi sangat bisa jadi. Yang terakhir apa ya? Bukan yang terakhir, yang ketiga berarti masih ada yang terakhir. Yang ketiga ini adalah tujuan kenapa Zionis dan Iran melakukan peperangan itu untuk ya membuka pintu gerbang perang dunia ketiga. Dan yang terakhir, mungkin saya nggak akan menjelaskan yang terakhir di lain kesempatan. Mungkin intinya adalah kita harus selalu berhati-hati ketika menggandeng tangan dengan orang yang mencurigakan. Oh ini terakhir banget. Ternyata ada yang terakhir dari yang
tidak saya jelaskan. Jadi kalau misalnya beberapa prajurit Zionis itu akan memerangi Arab untuk mengambil tanah Arab, maka ada kemungkinan jumlah pasukan Zionis di daerah Zionis itu berkurang gitu. Buat saya pribadi ini adalah langkah paling tepat untuk mengambil kembali tanah Palestina ya. Kalau misalnya benar-benar prajurit di Zionis itu benar-benar berkurang gitu. Kalau prajurit Zionis benar-benar berkurang di 2 camp militer itu, intinya prajurit Zionis akan bergerak di camp militer yang lain gitu kan. Apakah mereka bergerak di camp militer yang lain atau memang prajurit itu keluar untuk misi tertentu? Kurang kemungkinan besar misi tertentu itu adalah mengambil tanah Arab gitu kan. Jadi buat saya ini bisa jadi jalur paling baik untuk mengambil tanah Palestina. Kalau misalnya benar-benar beberapa prajurit Zionis itu punya keluar Zionis gitu karena punya misi khusus. Tapi ya walau alam. Orang-orang kafir itu selalu berpikir bahwa bulan Ramadan adalah bulan terbaik untuk menyerang umat Islam karena mereka sedang lemah puasa. Tapi secara Al-Quran justru itu adalah bulan terkuatnya umat Muslim gitu. Sama seperti kalau nggak salah ada ya di Al-Quran, ayat Al-Quran. Tapi ini bukan Islam ya, itu diceritakan pasukan, saya lupa pasukan siapa itu ya, kalau nggak salah Nabi Daud kah, yang disuruh untuk tidak meminum air. Jadi jangan minum airnya gitu. Justru itu bentuk kekuatannya. Puasa itu adalah bentuk kekuatannya. Karena itu titik terakhir di mana kamu merasa ini adalah, jadi manusia itu punya energi maksimal sebelum kematian itu mendekat gitu. Jadi dia berusaha mengeluarkan energi maksimal terakhirnya ketika kematiannya mendekat gitu. Nah inilah yang saya maksud. Jadi ketika puasa justru ada kekuatan lain secara apa ya, tapi ini bukan secara iman sih kan. Kalau secara iman ya bukan karena laparnya gitu, ini secara fisiologis mungkin ya, karena dia lapar. Justru karena dia lapar, kekuatan yang berdasar dari kelaparan itu justru yang menguat gitu. Nah kalau kekuatan iman mungkin beda lagi ya, dia kekuatan hati mungkin lebih kepada hatinya menguat karena sedang puasa. Ketika hatinya menguat, maka tindakan-tindakan yang diambil dalam peperangan juga semakin impactnya semakin besar juga dampaknya. Tapi walau alam, yang jelas umat Muslim akan menang karena Allah yang akan memenangkan umat Muslim. Maka satu-satunya cara umat Muslim menghadapi ini adalah bersatu dan menyelesaikannya bersama-sama. Wallahu alam.